Sepertinya dengan kekuatan energi dari Kang Idod ini membuat si makhluk astral tersebut sepertinya merasa sangat-sangat ketakutan dan sangat sepertinya sakit sekali. Ada sesuatu yang dirasakan. Dia pun menjawab, "Saya dari Gunung Kidul. Saya dibayar dengan 1 ekor kambing kendit." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali kepada sobat melihat malam. Mudah-mudahan di malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan dipermudah untuk rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat melihat malam, kali ini saya Ki Bayan akan coba bercerita tentang satu pengalaman pada tahun 2019. Dan kala itu saya sempat mendapat satu telepon dari adik saya, mengatakan kepada saya, "Ki Bayan, ini ada satu permintaan atau permohonan, barangkali Ki Bayan," katanya, "bisa melihat ataupun untuk bisa menengok bahwa dia ini punya satu teman, dia mengalami satu sakit yang sekiranya cukup parah. Barangkali nanti Ki Bayan ataupun bersama Kang Idod bisa untuk datang ke sana." Singkat cerita, ini posisinya di mana? Bang, ya sudah, nanti aja, katanya. Dia mungkin nanti akan datang ke rumah dan Ki Bayan tinggal tunggu di rumah. Ya sudah, kata saya, itu nanti saya mau menghubungi Kang Idod dulu. Barangkali Kang Idod ini di hari ini mungkin bisa, atau tidaknya mungkin dari situ nanti saya akan kabarin. Nah, si adik saya ini mungkin langsung menghubungi satu keluarganya, dan ternyata memang pihak keluarganya sudah mempersiapkan, dalam arti sudah bisa untuk diterapi, ataupun itu untuk kelanjutannya terserah Ki Bayan ataupun temennya Kang Idod. Singkat cerita, setelah saya menghubungi Kang Idod, kebetulan Kang Idod sendiri pada waktu itu posisinya lagi senggang ya. Beliau tidak bekerja, mungkin libur. Akhirnya saya coba mengutarakan kepada Kang Idod melalui HP. "Kang Idod, gimana Kang Idod? Ini ada temennya adik saya, konon katanya dia ini sempat sakit selama 3 bulan. Dan dalam 3 bulan itu dia cuma hanya bisa makan semacam kayak bubur ya, atau tajin. Bentuknya jadi agak lembek. Sementara kalau dia itu makannya yang cukup keras seperti nasi ataupun yang lain, itu langsung muntah. Apapun yang dia makan, maka akan keluar lagi. Bahkan
si temennya adik saya ini sudah keluar masuk rumah sakit, dan ternyata dari hasil lab ataupun ronsen ini tidak tergambar adanya satu bentuk penyakit ataupun virus ya yang sempat berada di dalam tubuhnya. Singkat cerita, dan akhirnya Kang Idot ini siap, katanya. Oke, Kibayan, katanya, langsung nanti kesini aja. Iya Kang Idot, ini mungkin saya lagi nunggu nih, lagi nunggu jemputan mungkin dari pihak keluarganya ini nanti akan ke rumah saya dulu, dan setelah datang nanti ke rumah saya, mungkin saya langsung ke rumah Kang Idot. Pada waktu itu sekitar habis duhur ya, maka datanglah keluarganya itu ke rumah saya, diantar dengan adik saya yang bernama Sangaji. Dia berbicara kepada saya, tolong Kibayan, ini ada salah satu keluarga saya, katanya. Nah, dia bercerita sedikit, sudah sering sekali masuk ke rumah sakit ya, masuk lagi ke rumah sakit, keluar lagi, terus berulang-ulang selama 3 bulan ini. Bahkan hampir tiap hari ya, itu sama sekali tidak makan. Mungkin hanya sekedar untuk pembasah bibir, hanya minum air dengan pakai sendok. Nah, itulah Kibayan. Baiklah Pak, kata saya, kalau memang seperti itu gambarannya, mungkin kita supaya lebih cepat ya, kita langsung aja kita menuju ke rumah Kang Idot. Maka berangkatlah kami bertiga ini, adik saya dan saya juga si pihak keluarga si sakit, langsung menuju rumah Kang Idot. Dan Kang Idot pun sudah menunggu kedatangan kami bertiga. Akhirnya langsunglah saya ini berangkat. Ya, memang posisinya tidak terlalu jauh ya. Memang posisi berada di Kota Madia Cirebon. Singkat cerita, di rumah si pasien, dan kami pun dipersilahkan oleh keluarganya untuk melihat bagaimana keadaan si pasien tersebut. Dan alhamdulillah saya coba berbicara dengan si pasien, dan ternyata walaupun dengan suara yang terbata-bata, tapi bisa kami tangkap, artinya bisa dimengerti. Dan kebetulan si sakit ini bernama si Enjen, Mas Enjen. Ini awalnya gimana, kata saya, itu bisa istilahnya merasakan sakit seperti itu. Ya itu Ki, katanya, ini berawal saya tuh makan bakso, katanya, dengan porsi sambal yang cukup banyak, dan akhirnya yaitu perut saya ini merasa sakit. Dan bahkan setelah kejadian tersebut, setelah makan bakso tersebut, itu sudah tidak bisa makan apa-apa Ki, katanya. Mau makan nasi keluar lagi. Intinya makan apapun
pasti akan muntah kembali. Nah, terus untuk obat-obatan di rumah sakit ini gimana? Sama, Ki. Bahkan kalau sehabis makan obat itu seperti ada tolakan gitu dari dalam perut. Ada tolakan seperti dihentak gitu. Dihentak masuknya obat ini seperti dilontarkan, sehingga dengan otomatis si obat tersebut akan muntah kembali. Itu katanya, Ki. Ya sudah, kalau memang seperti itu, saya coba diskusi dengan Kang Idod. Kang Idod, ini untuk masalah penanganan ini enaknya gimana gitu. Nah, Kang Idod ini berbicara kepada saya, ya sudah, Ki Bayan, untuk pertama-tama ya akan saya buka pintu-pintunya dulu atau cakra-cakranya dulu di seluruh tubuh ya. Maka Kang Idod ini mulailah bekerja dan saya disuruh untuk mengawasi situasi. Dan pada waktu Kang Idod ini memutar cakra daripada kepala si pasien, dia putar. Nah, itu Kang Idod ini merasakan satu hawa panas ya, hawa panas yang keluar dari kepala si pasien tersebut. Cuma memang hentakan-hentakan panas tersebut artinya tidak membuat Kang Idod ini langsung melepaskan gitu. Terus Kang Idod ditahan karena memang mungkin panasnya tidak terlalu menyengat. Nah, setelah melalui putaran-putaran, kemudian terus berlanjut di cakra tenggorokan, dan bahkan di waktu Kang Idod ini memutar bagian cakra tenggorokan di sini, itu seperti ada sesuatu ya yang membuat si pasien ini bersuara seperti ini, orang yang serak gitu ya, dengan suara yang gember ya, dia berbicara, kok ini bagian tenggorokan saya gitu terasa gatal sekali gitu dan begitu panas. Nah, si pasien itu sempat berbicara seperti itu, tapi terus Kang Idod putar kebalikannya, dan setelah selesai Kang Idod buka cakra di bagian dada, putar kebalikan jarum jam ke arah kiri ya, sampai istilahnya si tubuh daripada si pasien ini sempat bergetar. Entah apa gitu, sesuatu yang digerakkan sengaja ataupun tidak sengaja. Yang jelas sampai si posisi daripada tempat tidur ini jadi semakin bergetar gitu. Nah, dari situ kesimpulan bahwa ada sesuatu benturan antara satu bentuk energi positif yang dikeluarkan melalui tangan Kang Idod, dan juga ada satu bentuk energi negatif yang ngebentur pas di depan dada. Memang pada waktu itu tangan Kang Idod tidak menyentuh gitu, tapi dari situ, dari benturan energi ini membuat satu getaran tubuh si pasien tersebut. Dan setelah getaran itu terhenti, akhirnya langsung Kang Idod ini
membuka cakra daripada cakra perut. Kang Idod putar ke kiri, dan ternyata di dalam satu putaran kebalikan daripada arah jarum jam di situ, si perut si pasien ini seperti bergerak, seperti ada sesuatu benda hidup, ya, seperti benda hidup yang berada di dalam tubuh si pasien. Semua orang menyaksikan, terutama keluarganya gitu. Memang di situ udah pada kumpul semua. Sampai-sampai Kang Idod ini memerintahkan kepada saya atau memberikan satu bentuk tujuan. Coba Ki Bayan, menurut kewaskitaan Ki Bayan ini seperti apa gitu. Dan ketika Kang Idod ini membuka cakra daripada perut si pasien, ini terasa si perut ini bergetar, seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak gitu, ya, ada sesuatu yang bergerak, begitu kelihatan. Bahkan di situ banyak dari pihak keluarga ini ya memang pada penasaran, kok apa sebetulnya yang bergerak ini. Dan setelah selesai Kang Idod membuka cakra daripada perut ini, Kang Idod bertanya kepada saya, nah Ki Bayan, menurut Ki Bayan ini sebetulnya apa gitu yang terjadi sehingga perut daripada si pasien ini sempat bergerak, seperti ada sesuatu makhluk hidup yang berada di dalam perut si pasien. Akhirnya saya coba untuk mempertajam kewaskitaan, dan situ baru saya ada satu gambaran. Ternyata di dalam perut itu seperti ada sesuatu yang berbentuk panjang, ya, itu sempat melilit daripada posisi usus-usus si pasien tersebut. Dan kalau secara logika ini kemungkinan besar memang kalau ada sesuatu makanan yang masuk ke dalam perut, sedangkan ususnya di sini ada satu lilitan yang masing-masing terlilit, sehingga tidak ada celah untuk masuknya makanan lebih lanjut, dan bahkan itu mengakibatkan si makanan ini keluar lagi melalui mulut. Nah, saya coba menerangkan kepada Kang Idod, ya sudah, kalau memang seperti itu, enaknya gimana Ki Bayan? Akhirnya saya berdiskusi dengan Kang Idod, dan Kang Idod pun langsung istilahnya tidak tanggung-tanggung, langsung memutuskan bentuk daripada lilitan-lilitan yang berada di usus si pasien tersebut dengan satu pukulan. Beberapa kali Kang Idod memukul, sehingga dari pukulan tersebut bahkan sampai membuat si pasien ini sempat terangkat, saking mungkin pengaruh daripada sesuatu yang ada di dalam. Dan setelah beberapa kali Kang Idod memukul dari lilitan-lilitan tersebut, kemudian Kang Idod memfokuskan diri. Nah, dia memfokuskan diri untuk bisa menarik energi-energi negatif yang berada di sekitar perut tersebut. Dan secara tiba-tiba ada sebuah asap tipis yang berwarna
hitam ini keluar dari perut si pasien melalui bujel ya. Ini asapnya sangat tipis sekali. Mungkin kalau selintas ini tidak bakalan bisa terlihat. Tapi dengan satu pandangan yang cukup tenang, artinya tuh bisa akan terlihat. Nah, akhirnya si asap tersebut semakin lama semakin terang ya, artinya bisa semakin terlihat. Bahkan di situ keluarganya sendiri sampai banyak yang mundur. Mungkin karena merasa takut atau gimana ya, sampai mundur gitu. Karena asapnya begitu jelas sekali, berwarna hitam pekat. Dan tiba-tiba si asap tersebut ini masuk ke salah satu keluarganya si pasien ya. Secara total dan spontan, dan kebetulan yang masuknya langsung itu seorang laki-laki ya. Nah, dari situ dia seperti kerasukan. Dia mengeram sambil dia seperti seekor ular. Seperti seekor ular dengan gerakan-gerakan yang eksotis lah. Dan untuk supaya tidak membahayakan yang lain, dengan inisiatif akhirnya Kang Idod ini mengunci daripada si saudara si pasien ini yang sempat kerasukan. Nah, langsung dia kunci. Kemudian alhamdulillah dia tidak banyak bergerak. Dia cuma menjulur-julurkan lidahnya dan langsung dia tidak meronta-ronta. Otomatis dengan gerakan yang dibatasi ini tidak akan membahayakan yang lain. Dan langsung Kang Idod ini mendekati. Sementara si pasien dibiarkan tidur dan sepertinya ada sesuatu yang lepas dari dirinya. Dia merasa tenang, terlihat dari wajahnya yang tadinya itu pucat, sekarang seperti cerah gitu. Dan langsung Kang Idod mendekati orang yang kerasukan tersebut. Entah apa gitu yang dipegang Kang Idod. Saya sendiri pada waktu itu nggak begitu memperhatikan. Kemudian Kang Idod ini bertanya kepada orang yang kerasukan tadi, "Kamu ini siapa?" Berawal dia menengok kepada Kang Idod dan sambil menjulurkan lidahnya. Kemudian seperti Kang Idod ini menekan sesuatu bagian terlemah daripada si makhluk astral tersebut. Semua orang tertuju bukannya ke Kang Idod, tapi justru tertuju kepada salah satu keluarganya yang sempat kerasukan. Ini sambil matanya melotot ya, sambil menjulurkan lidah-lidahnya. Nah, dia akhirnya menggeram ya, mendesis. Kemudian ada sesuatu yang terlontar. Dia mengucapkan sesuatu. Sepertinya dengan kekuatan energi dari Kang Idod ini membuat si makhluk astral tersebut sepertinya merasa sangat-sangat ketakutan dan sangat sepertinya sakit sekali. Ada sesuatu yang dirasakan karena mungkin merasakan satu sakit yang luar biasa. Kang Idod menanyakan, "Siapa kamu?" Akhirnya dia pun menjawab, "Saya dari
Gunung Kidul. Kamu datang ke sini, kata Kang Idod, disuruh siapa? Akhirnya lama, kemudian dia menjawab, saya dibayar. Katanya. Dibayar dengan apa? Kang Idod kembali bertanya. Saya dibayar dengan 1 ekor kambing kendit. Dan otomatis keluarganya ini saking saking entah takut ataupun gimana, saring tengok gitu, kambing kendit ini seperti apa gitu. Ya mungkin hanya paranormal ataupun orang-orang yang mengerti tentang kambing kendit ini yang tahu. Bahkan dari pihak keluarga pun ya jadi bingung juga gitu, kambing kendit ini apa. Dan akhirnya Kang Idod memutuskan, baik, sekarang, kata Kang Idod, kamu pulang dan jangan sampai kembali lagi ke sini. Akhirnya dengan sangat berat ya, walaupun pada dasarnya dia bisa melawan, tapi dengan kuncian-kuncian yang Kang Idod berikan ke dia gitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dengan satu anggukan bahwa dia katanya mau pergi langsung ke Gunung Kidul. Dan Kang Idod pun melepaskan sesuatunya dan langsung si keluarga si korban ini langsung sadar. Dan setelah sadar, dia seperti kayak orang kebingungan ya, melihat pakaiannya istilahnya cukup kotor karena mungkin tadi di lantai sempat seperti seekor ular. Dan setelah kejadian itu, akhirnya Kang Idod ini bertanya kepada saya, Ki Bayan, kalau kambing kendit itu apa? Ya itulah Kang Idod, ada satu kambing yang intinya ada 1 garis yang terletak, terserah mau di mana gitu, mau di dalam bawahnya, di perut bagian bawah, atau di mana, yang jelas itu ada 1 garis lurus, dan itu bisa dijadikan untuk menyuruh daripada makhluk-makhluk astral. Memang kalau dunia klinik ya memang seperti itu. Jadi artinya di barter, diberikan 1 kambing kendit, makanya dia mau disuruh apapun, istilahnya dengan upah lah. Dan setelah selesai persoalan orang yang kerasukan, akhirnya Kang Idod kembali kepada si pasien, dan Kang Idod coba berbicara. Gimana, katanya, apakah sudah merasa enakan? Ya walaupun si pasien ini berbicara dengan terbata-bata tapi ya cukup dimengerti. Dia mengatakan alhamdulillah agak mendingan gitu, artinya agak longgar. Dan perut ini yang tadinya memang selalu panas, katanya, sekarang alhamdulillah tidak merasakan panas ataupun seperti ada yang nusuk-nusuk gitu ya. Alhamdulillah sekarang nggak ada. Dan setelah kejadian tersebut, Kang Idod bikin minta kepada keluarganya 1 gelas air putih ya. Kemudian Kang Idod isi dengan 1 energi penyembuh. Ya kalau menurut penglihatan saya, Kang Idod mengeluarkan energi berwarna hijau muda. Itu terlihat sekali jelas ya. Energi hijau muda ini masuk ke dalam
air yang ada di gelas. Dan dengan membaca bismillah diberikan kepada si pasien. Kemudian si pasien tersebut meminum air yang berada di gelas. Alhamdulillah setelah minum ini tidak muntah lagi. Ya, dengan jelas ya. Memang kalau tadi ini posisinya di dalam perut tersebut banyak sekali lilitan-lilitan daripada makhluk astral yang sempat melilit dari usus-usus si pasien tersebut. Tapi kalau sekarang setelah semuanya dibersihkan dan sempat keluar, alhamdulillah minum 1-2 teguk pun tidak keluar lagi. Dan setelah selesai, sepertinya mungkin terapi awal ini mungkin dianggap Kang Idod ini sudah selesai ya. Akhirnya Kang Idod dengan saya langsung pamit. Dan singkat cerita 3 hari kemudian saya dan Kang Idod dipanggil kembali dengan melalui adik saya, si Sang Haji, langsung berangkat ke rumah temannya. Dan di sana memang walaupun si pasien tersebut belum sembuh total ya, tapi lumayan dia bisa duduk, dia bisa jalan walaupun dengan sangat pelan ataupun hati-hati ya. Sepertinya alhamdulillah perubahannya banyak sekali. Dan dari situ memang berawal dia makan bubur, kemudian ditambah vitamin-vitamin yang masih tersisa dari hasil pengobatan dokter. Tapi sementara obat-obatan yang lain ya sementara mungkin agak dihentikan. Dan setelah selesai Kang Idod terapi kembali, alhamdulillah keadaan si pasien itu seperti 50% normal. Ya sudah Kibayan, nih sepertinya mungkin cukup ya. Artinya terapi kali ini saya cukup, dan mungkin untuk kelanjutannya kita lihat nanti. Artinya perubahan-perubahan selama mungkin 1 minggu atau 2 minggu mungkin saya akan ngontrol kembali. Ya sudah Ki, kalau gitu kita pamit aja kepada keluarganya. Dan setelah pamit Kang Idod ke keluarganya, langsunglah Kang Idod bersama saya dan juga Sang Haji ini pulang. Demikianlah Sobat Melihat Malam, satu bentuk cerita tentang pengalaman saya bersama Kang Idod untuk bisa membantu sesama manusia atau sesama kita. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.